tanggal 5 April, tema khotbah itu kuat tidak sombong. Dalam Yeremia 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijak bermegah karena kebijakannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jadi kebijaksanaan itu asalnya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kita bijaksana sehingga kita tidak perlu sombong atau congkak. Dan kekuatan itu berasal juga dari Tuhan, maka kita tidak usah itu sombong dengan kekuatan, karena itu semua diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan sendiri juga orang yang kaya, kita mendapatkan harta kekayaan, semua itu adalah dari Tuhan. Maka itu kita tidak usah sombong kalau kita menjadi kaya, karena Tuhan bisa dengan sekejap mata itu mengambil apa yang diberikan kepada kita sebagai umat-umat daripada Tuhan. Apakah itu kesombongan itu merusak pelayanan kita? Ya, karena Tuhan mengingatkan kita dalam Yakobus pasal yang keempat, Yakobus pasal yang keempat ayatnya 16 bagian B. Dan semua kemegahan atau kecongkakan yang demikian adalah salah. Jadi kita orang sombong atau congkak itu salah dalam kita melayani akan pekerjaan kepada Tuhan. Dan saya ambil contoh satu, yaitu di dalam Perjanjian Lama, yaitu di situ ada seorang raja yang itu congkak atau sombong di dalam mereka menjalankan yaitu pemerintahannya. Ya, saya akan bacakan di dalam Daniel pasal yang keempat mulai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, sebab setelah lewat 12 tahun 12 bulan ketika ia sedang berjalan raja, bukankah itu Babel yang di bawah kuasaku, dan kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja saja belum selesai bicara ketika suatu suara dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih dari padamu. Engkau akan dialog dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki. Jadi Raja Nebukadnezar pada waktu itu dia menyombongkan dirinya, ya, dia berkata bahwa yang membangun kerajaan itu adalah Raja Nebukadnezar dengan kekuatannya. Dan pada waktu itu maka Tuhan mengalihkan kerajaannya, dan dia ditolak oleh Tuhan, maka dia akan menjadi seperti binatang yang di hutan. Dia harus makan rumput, ya, seperti lembu, dan di situ selama 7 masa mereka harus hidup di hutan, hidup yaitu di kena matahari, kena hujan, kena embun,
pada saat itu terlaksana perkataan itu atas Raja Nebukadnezar, dan antara manusia makan rumput seperti lembu, tubuhnya basah dari embun, rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Jadi itulah kehidupan Raja Nebukadnezar. Maka dihalau dia seperti lembu, ya, ada di hutan, dan rambutnya yaitu menjadi panjang, kukunya menjadi panjang, dan bulunya juga menjadi panjang seperti bulu Raja Wali. Itu kehidupan raja. Dulu di istana enak, ada yang melayani, tetapi setelah Tuhan menolak dia karena kesombongannya, dia menjadi seperti binatang yang harus yaitu tinggal di hutan, bukan lagi di istana. Dan di sini setelah lewat itu apa yang ditentukan oleh Tuhan, yaitu di situ Raja Nebukadnezar itu menengadah ke langit, dan akal budinya kembali kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan kemuliaan yang maha kekal, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya adalah turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap apa bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan yang berlaku congkak. Ya, di sini setelah Raja Nebukadnezar mengakui Tuhan di dalam kehidupannya, bahwa Tuhan itu adalah maha tinggi, Tuhan itu maha kuasa, dan Tuhan dengan sekejap mata mereka bisa itu memindahkan kerajaannya, sehingga pada waktu itu Nebukadnezar mengakui bahwa Tuhan itu berkuasa untuk memindahkan itu kerajaannya. Dan di sini Nebukadnezar sedang mengakui Tuhan yang maha tinggi, memuji namanya, membesarkan namanya. Maka di situ ya, Raja Nebukadnezar dipulihkan kembali kerajaannya, bahkan kerajaannya lebih besar daripada yang sebelumnya. Nah, itu saudara dan saya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu congkak ya kalau kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, karena Tuhan yang memberi, yaitu Tuhan juga berkuasa untuk mengambil apa yang sudah diberikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, ya, dengan sekejap mata saja, yaitu semua mungkin kekayaan kita bisa habis, ya, kedudukan kita bisa lenyap, ya, pelayanan kita bisa hilang kalau kita itu melakukan kesombongan atau kecongkakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat daripada Tuhan. Ya, sebagai ayat yang terakhir saya akan bacakan di dalam Matius pasal yang ke-23. Kitab Injil Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, mari kita akan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang dalam keadaan ya menangkat corona. Kita berdoa supaya
wabah ini cepat hilang dan bangsa kita akan merasa tentram. Tuhan akan memberkati itu bangsa dan negara kami, dan kami serahkan kehidupan anak-anak Tuhan di sini kepada Tuhan supaya mereka cepat selesai, itu mereka boleh beribadah kembali di gereja. Jemaat kekasih yang ingin menikah dan diberkati di gereja bisa mengikuti bimbingan pranikah. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi sekretariat gereja. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ingin memberikan informasi mengenai jemaat yang sakit, pelayanan doa, konseling, dan lain-lain, dapat memberikan informasi melalui lewat grup WhatsApp atau telepon di 6303367. Ya saudara, saya akan memberikan sedikit pengumuman. Untuk perjamuan kudus akan diadakan pada saat ibadah yang akan diadakan nanti setelah keadaan memungkinkan untuk kita beribadah kembali di gereja. Ya, itu saja pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan, saudara bisa kumpulkan, masukkan di dalam amplop. Nanti pada saat kita mulai ibadah lagi di gereja, saudara bisa bawa ke gereja, ataupun saudara mau transfer, saudara bisa transfer. Nanti nomor rekeningnya tertera di layar di belakang kita. There's no darkness in your eyes. There's no question in your mind, God Almighty, God of mercy. There's no hiding from your face. There's no Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan naikkan pujian kita, doa Yabes. Haleluya. Maka saudara turunlah berkat dari Bapa kita, daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang ini, mulai saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Demikianlah info SCM. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan.